Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Saya berharap semua Ibu, Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan percayalah penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul Iman Tidak Menyingkirkan Masalah, tetapi iman memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung masalah. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini, dan yang diberkati jangan lupa untuk sharingkan link videonya dan berikan komentar-komentar yang positif tentunya. Dan sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun, ini semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapak, tuntun kehidupan kami. Biar firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Makin hari kami makin kuat dan tidak gampang dikalahkan oleh apapun juga. Terima kasih ya Bapak, urapi mulut bibir hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Ayub 1 ayat yang ke-8. Nah, apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari satu ayat ini Bapak Ibu kita bisa mengenal siapakah yang bernama Ayub ini Bapak Ibu. Dan ini adalah perkataan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengakui bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi ini adalah salah satu tipe orang yang sangat luar biasa, yang kemungkinan besar langka untuk kita temukan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan sebuah kalimat yang sederhana, tetapi yang maknanya begitu dalam Bapak Ibu. Jadi kalimat itu berkata seperti ini. Payung tidak dapat menghentikan hujan, tetapi dapat membuat kita berjalan di tengah hujan. Demikian pula iman kita. Jadi iman kita tidak menghapus setiap pencobaan yang harus kita alami. Tetapi iman akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah. Dan perkataan ini Bapak Ibu, ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya memiliki iman yang besar itu bukan berarti kita menyingkirkan ya hidup kita dari yang namanya masalah Bapak Ibu. Entah kita punya iman atau enggak, percayalah Bapak Ibu, masalah akan tetap datang. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih ada di dunia ini, percayalah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau rajin ke gereja atau tidak rajin ke gereja, Bapak Ibu mau Kristen atau non Kristen, Bapak Ibu mau rajin doa atau tidak berdoa sama sekali, percayalah ya masalah akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Satu-satunya orang yang gak punya masalah di dunia ini adalah orang mati Bapak Ibu. Jadi selama kita hidup, pasti kita akan menemukan yang namanya masalah. Pergumulan yang namanya pergumulan demi pergumulan itu harus kita hadapi dalam kehidupan. Namun Bapak Ibu ya, ketika kita punya iman, maka apa yang terjadi? Maka kita bisa melewati yang namanya masa-masa sulit itu dengan penuh kemenangan. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sayangnya begini Bapak Ibu. Sayangnya filosofi payung tidak dapat menghentikan hujan. Nah ini jarang kita pahami. Sehingga muncullah pandangan-pandangan yang menyatakan jika menjadi orang Kristen itu seolah-olah kita nggak akan terkena masalah lagi Bapak Ibu. Bahkan hidupnya akan senang dan terus diberkati oleh Tuhan terus-menerus. Dan tentu aja Bapak Ibu, ini merupakan sebuah cara pandang yang menyesatkan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saya mau kasih tahu begini. Bukankah Ayub adalah orang yang sangat saleh Bapak Ibu? Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang memiliki kesalehan seperti Ayub. Ya kan? Jadi mestinya orang yang sedemikian saleh dan jujur seperti Ayub harusnya kan tidak ditimpa oleh masalah.
Betul nggak sih Bapak Ibu? Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kenyataannya adalah bahwa Ayub pun harus mengalami yang namanya berbagai macam pencobaan. Jadi sebagaimana payung tidak dapat menghentikan hujan, demikian juga kesalehan kita tidak dapat menghindarkan hidup kita dari masalah dan penderitaan Bapak Ibu. Ya. Nah, bedanya adalah begini, bedanya adalah orang saleh yang beriman kepada Tuhan, itu saya percaya bahwa akan menang dari semua atau segala macam pencobaan Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa aja diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman lembah yang menyesakkan kehidupan kita. Tetapi jika kita punya iman yang teguh, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kita bisa melewati masa-masa sulit itu dengan penuh kemenangan Bapak Ibu. Ya, kita pelajari tokoh-tokoh iman yang ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Mereka itu ya menemukan sebuah ujian-ujian dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Mereka diuji dengan berbagai macam cara. Tapi kenapa kemudian mereka disebut sebagai tokoh iman Bapak Ibu? Sekalipun mereka menghadapi masalah, mereka tetap bisa melewatinya. Kenapa? Karena ternyata iman mereka terbukti, iman mereka teruji Bapak Ibu. Jadi sebagaimana analogi payung dan hujan tersebut Bapak Ibu, maka yang terpenting bukan bagaimana kita menghindari hujan Bapak Ibu, tapi apakah kita sudah siap dengan payung yang akan membuat kita tetap bisa berjalan di tengah hujan Bapak Ibu. Ya, jadi iman yang sejati saya percaya begini, bisa menyingkirkan gunung Bapak Ibu. Setuju gak sih? Tapi ada kalanya bahwa Tuhan tidak menyingkirkan gunungnya tersebut Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mendaki gunung dan menaklukkan gunung tersebut. Ada kalanya di depan jalan kita Bapak Ibu ada begitu kabut yang tebal. Kabut yang mungkin membuat kita takut dan khawatir Bapak Ibu. Bisa gak Tuhan singkirkan kabut tersebut? Jawabannya bisa-bisa aja Bapak Ibu. Tapi ada kalanya begini Bapak Ibu. Kabut tersebut justru tidak disingkirkan sama Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Untuk bisa menerobosi kabut tersebut. Dan melewati kabut tersebut. Dan muncul sebagai pemenang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi yang terpenting bukanlah bagaimana kita menolak masalah dan penderitaan. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang suka menengking-nengking masalah Bapak Ibu. Masalah itu bukan ditengking Bapak Ibu. Masalah untuk dihadapi. Ujian-ujian kehidupan bukan untuk disingkirkan, bukan untuk ditengking. Tapi ujian-ujian dalam kehidupan ini Bapak Ibu untuk kita hadapi. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji iman kita. Mendewasakan kehidupan kita. Membuat kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, iman yang sejati bukan hanya sekedar membuat gunung itu berpindah, tapi iman yang sejati akan terlihat pada saat kita mampu mendaki gunung dan menaklukkannya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Yang diberkati jangan lupa untuk memberikan love-nya Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami mengerti betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami beriman Tuhan, biarkan iman kami bukan hanya sekedar mau yang mudah-mudah saja Tuhan. Tapi biarlah iman kami menjadi iman yang teruji. Iman kami menjadi iman yang sejati. Bukan hanya sekedar menyingkirkan masalah. Tapi iman kami memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kami. Untuk bisa menerobosi masalah dan muncul sebagai pemenang dalam kehidupan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang nonton tayangan ini. Berikanlah keteguhan kepada kami, kekuatan kepada kami untuk kami muncul sebagai pemenang dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV.
Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, kita akan berjumpa besok lagi Bapak Ibu di waktu yang sama setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.45 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam kerajaan buat kita semua. God bless you all. Haleluya.